A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hai sahabatku semuanya, para pejuang CPNS 2021. Alhamdulillah hari ini kita akan berbagi kembali tentang informasi terbaru ya. Informasi-informasi yang saya dapatkan dari rekan-rekan dan juga hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi agenda latsar yang dikabarkan ya dari teman-teman sekalian itu kemungkinan jika masih seperti ini akan dilaksanakan secara online. Nah, bagaimana persiapan kita semua? Ya, saya sering di kelas makanya Ananda. Bagaimana persiapan sebagai peserta CPNS, peserta latsar untuk bisa menghadapi latsar yang tanda kutip online, artinya tidak bertatap muka. Nah, berikut ini akan saya sampaikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk mempersiapkan kegiatan latsar CPNS yang itu adalah agenda yang harus diikuti ya, agar bisa lebih membuat C-nya itu hilang ya, sehingga akan menjadi PNS. Nah, mau tahu teman-teman sekalian, makanya jangan lupa ketik like dan subscribe channel ini agar teman-teman sekalian terus mendapatkan informasi terbaru, notifikasi terbaru seputar CPNS dan dunia pendidikan lainnya. Oke, berikutnya langsung saja, tidak berlama-lama. Berikut saya sampaikan poin per poin ya. Setidaknya ada 7 hal-hal yang saya sampaikan di sini. Makanya itu teman-teman boleh ditulis, dicatat ya biar nggak lupa. Karena manusia itu sifatnya lupa, khilaf maka perlu ditulis. Oke, yang pertama teman-teman harus siapkan siapkan custom ya, yang busana. Busana itu bukan hanya pakaian baju saja, tapi baju, misalkan baju putih, kemeja putih, lengan panjang ya. Kemudian juga celana hitam bagi yang laki-laki dan perempuan itu rok hitam, dan kemudian jilbabnya menyesuaikan ya sesuai dengan aturan ya. Misalkan biasanya putih biasanya begitu ya. Jadi ketika teman-teman sekalian sudah mengetahui apa pakaian yang digunakan, maka teman-teman harus mempersiapkan pakaian itu serapi mungkin ya. Tidak harus yang baru, tapi yang lama juga boleh selagi masih muat ya. Ya, tidak terlalu singkat dan juga longgar gitu ya. Kemudian atribut ya, silakan teman-teman cetak sendiri itu ya, pesan sendiri atribut seperti name tag ya. Kemudian juga lambang korpri jika teman-teman mau juga. Tapi biasanya juga pakai dasi ya. Pakai dasi sehingga lebih rapi. Jadi semua CPNS itu pakai dasi ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan pakai dasi ketika foto juga sama. Dan juga pastikan kondisi rambut kita sudah seperti ini ya, lebih kurang panjangnya 0,5 cm atau setengah senti lebih kurang, sehingga tidak ada rambut yang panjang atau mungkin rambut-rambut yang selama sebelum lulus PNS ini mungkin rambutnya masih panjang-panjang ya gitu ya, sehingga beda-beda. Nah, untuk di latsar sendiri itu biasanya rambut kita itu sudah harusnya begini, sudah harus rapi, sudah bersih gitu ya, tidak ada hal-hal yang bermasalah nanti. Oke, itu secara casing ya, seperti kalau HP itu casing, kalau kita itu busana atau custom kita ya. Jadi kita harus bisa mempersiapkan serapi mungkin ya, bersih, rapi ya, wangi gitu ya, karena biar fresh ya. Kemudian secara fisik kita harus mempersiapkan, harus sehat walafiat ya, lahir batin kita persiapkan diri untuk bisa mengikuti agenda-agenda latsar yang itu pastinya memakan waktu yang cukup lama, lebih kurang 1 bulan lebih kurang, yaitu pagi sampai sore, bahkan mungkin agenda malam hari juga kemungkinan juga ada jika tergantung jadwal yang ada nanti. Kemudian selain pakaian, teman-teman nanti juga persiapkan ini ya, seperti agenda alat-alat elektronik ya, seperti handphone Android ya, dan juga laptop ya. Itu adalah hal yang mutlak. Mengapa? Karena untuk online kita harus membutuhkan hal-hal tersebut, misalkan laptop atau handphone yang menunjang untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya online ya, pertemuan-pertemuan meeting ya. Misalkan ada nanti kemungkinan ada memakai aplikasi-aplikasi yang lain, misalkan seperti Zoom ya, Google Classroom dan lain sebagainya. Ada banyak aplikasi-aplikasi sekarang ini, Google Meet dan sebagainya, yang itu bisa kemungkinan akan dipakai oleh para narasumber ataupun widya suaranya. Nah, kemudian setelah gadget itu
Oh ya, pastikan kondisi baterainya sudah full gitu ya. Artinya memadai untuk pertemuan saat pagi sampai sore. Misalkan kita jadwalkan pagi sampai sore itu kita targetkan handphone kita itu kuat gitu ya. Baterainya kuat sampai sore hari. Kalaupun tidak, kita harus mempersiapkan charger ataupun power bank ya, sehingga eh, daya HP kita, handphone kita itu bisa terus kita eh, sediakan gitu ya. Jangan sampai ada lowbat atau mungkin mati handphonenya, itu bisa berakibat fatal ya, kemungkinan kita tidak dihitung hadir. Kemudian juga setelah itu, selain handphonenya juga pastikan itu kekuatan dari operator sinyalnya ya. Jadi providernya itu harus pastikan yang stabil, jangan ada pakai provider yang hilang-hilang timbul, itu akan berefek kepada nanti pertemuan kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Sehingga teman-teman sekalian, ketika memakai provider yang pas, yang stabil, maka teman-teman juga bisa menerima gitu ya materi-materi pelajaran, materi-materi dari para narasumber itu dengan lebih jelas gitu ya, lebih jelas, lebih lengkap, dan tidak ada yang terpotong-potong, sehingga semuanya bisa teman-teman dapatkan informasinya dan ilmunya. Kemudian juga setelah itu teman-teman pastikan juga boleh memakai wifi jika itu ada gitu ya, karena dibanding paket data gitu ya, dibanding paket data handphone kita itu biasanya cepat panas pakai data, sementara untuk wifi handphone kita itu lebih lama panasnya gitu ya, lebih stabil begitu ya. Coba kita bandingkan ketika kita online pakai data ya, data seluler. Data seluler itu membuat handphone kita cepat panas ya, suhunya cepat naik, dan itu jika berjam-jam ya dan waktu yang cukup lama, maka dia akan panas dan handphone pun bisa-bisa error gitu ya. Jadi saya sarankan memakai wifi jika ada wifi mungkin kantor atau apa namanya, wifi pribadi ya, atau tethering sebagainya. Biasanya handphone kita hidupkan dan kita pakai laptop, tapi sebaiknya jika ada wifi pakai wifi. Oke, berikutnya adalah teman-teman sekalian siapkan alat tulis ya. Misalkan spidol warna-warni, karton, kertas-kertas yang ukuran besar gitu ya. Kemungkinan teman-teman akan diberikan semacam ini ya, semacam kerja-kerja proyek-proyek gitu ya, semacam portofolio atau mungkin kerja proyek yang itu sifatnya itu membutuhkan alat tulis dan juga kertas-kertas yang ukuran besar, seperti karton-karton, seperti ya alat-alat pendukung lainnya gitu ya. Jadi itu teman-teman siapkan untuk mengikuti mungkin ada ice breaking atau game-game atau materi-materi lain yang sifatnya itu bisa menggambarkan materi. Kemudian juga teman-teman siapkan berikutnya adalah ini ya, agenda-agenda materi-materi yang sifatnya itu ada 5 prinsip ini, yaitu prinsip ANEKA ya, prinsip akuntabilitas, kemudian ada nasionalisme, kemudian materi tentang etika publik, kemudian komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Jadi ada 5 materi itu yang akan teman-teman pelajari nanti. Dari sekarang pun teman-teman sudah bisa membaca-baca ya, sudah bisa mempersiapkan diri, menambah wawasan apa sih urgensi atau pentingnya gitu ya, inti dari 5 poin ini ya, aneka ini, sehingga teman-teman ketika akan mengikuti materi itu sudah siap dengan materi-materi, sudah siap dengan bekal-bekal materi. Jadi teman-teman tidak menerima dengan tangan kosong ya. Jadi sudah pikiran kita, kepala kita sudah ada isinya minimal dari referensi lain, sehingga ketika dapat informasi dari narasumber atau WI yang baru, kita akan menemukan oh ternyata iya sama gitu ya, ternyata oh ini ada yang baru, ada yang tambahannya begitu. Jadi pas saat diskusi teman-teman bisa aktif ya, aktif bertanya, raise hand ya, bisa juga aktif mungkin bisa bertanya jawab. Itu teman-teman silakan untuk mempersiapkan diri secara materi. Artinya materi itu harus teman-teman kuasai, dan jangan sampai teman-teman mengikuti laksar dengan tangan kosong dan kepala kosong. Artinya apa? Tidak ada persiapan keilmuan sedikit pun. Oke, jadi belajar itu tidak harus menunggu narasumber ya. Jadi sekarang kalau sudah tahu materi pokok ini, maka teman-teman sudah bisa mempersiapkan. Ada banyak materi-materi yang ada di internet. Silakan teman-teman cari dari sumber-sumber referensi yang terpercaya, yang akurat, dan pastinya tidak hoax ya. Oke, berikutnya teman-teman sekalian, kenali narasumber ya. Teman-teman sekalian itu bisa ini ya, lebih dekat dengan narasumber atau widya suara. Dengan begitu teman-teman itu bisa saling kenal, lebih akrab, dan juga tentu ilmunya akan lebih mudah kita serap. Misalkan meskipun dia ini ya, meskipun lebih tua, sudah seusia orang tua kita, tetap kita hormati, kita hargai, dan kita ikuti apa instruksi maupun ya, hal-hal yang
berikan kepada kita ya. Misalkan kita diberikan tugas sekian waktu, sekian hari sudah harus menyelesaikan sebuah makalah misalkan begitu ya. Sekian hari sudah harus mempersiapkan semacam presentasi. Sekian hari kita diberikan waktu untuk menjawab soal ini dan itu gitu ya. Jadi kita harus pantau terus apa yang beliau sampaikan, apa yang narasumber instruksikan, kita harus indahkan itu. Dan insya Allah dengan tekad kita, semangat kita, dan juga doa kita, insya Allah itu semua dilancarkan, dan pastinya teman-teman juga mudah-mudahan akan lulus. Kemudian juga siapkan juga teman-teman untuk bisa mempersiapkan memori internal handphone. Karena apa? Biasanya kita akan membuat semacam video-video gitu ya. Video-video semacam video kreatif untuk melambangkan sikap-sikap misalkan anti korupsi, sikap-sikap akuntabilitas, bagaimana sih video tentang ini. Jadi kita memperagakan video. Nah, untuk video tentu itu memakan memori yang cukup besar ya, sehingga pastikan handphone kita itu cukup untuk mendownload atau mungkin mengupload video-video yang kita buat. Jadi siapkan memori eksternal ya, jika memori handphone kita itu internalnya sedikit atau mungkin sudah mau penuh gitu ya. Jadi usahakan memori handphone kita sudah masih banyak gitu ya. Kemudian baterainya juga masih bagus, kemudian kuotanya juga cukup. Oke. Untuk hal ini ya silakan teman-teman bertanya jawab di bawah di kolom komentar, sehingga nanti teman-teman sekalian bisa mengetahui informasi ini lebih dalam lagi. Saya pun juga sama, masih juga mencari informasi yang lebih terbaru lagi tentang persiapan latsar untuk teman-teman di tahun 2021 mendatang gitu ya. Karena sekarang sudah bulan Desember, teman-teman sekalian harus mempersiapkan diri untuk itu semuanya. Dan kemungkinan terjadi perubahan itu pasti ada gitu ya. Namanya regulasi ya, regulasi. Dan untuk tahun depan kita belum melihat secara pasti apakah ada pertemuan langsung berapa hari gitu ya, atau mungkin sekian hari online, sekian hari untuk pertemuan, kita belum tahu pasti. Yang pasti teman-teman harus mempersiapkan hal-hal ini ya, hal-hal yang ini ya. Saya ulangi lagi tadi, mulai dari baju, pakaian, kemudian handphone, gadget atau laptop, paket data kuota, kemudian juga alat tulis, dan juga update informasi terbaru ya, dan WD suara itu harus kita kenali, kita pahami apa yang disampaikan. Oke, semoga berkah, barakallahu fikum. Semoga teman-teman sekalian itu bisa menjalankan aktivitas secara lancar, aman, terkendali, dan juga sukses selalu. Oke. Mungkin maaf agak kecepatan ngomongnya, karena memang beginilah saya suka ngomong agak cepat. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas silakan diberikan tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke ya, terima kasih teman-teman sekalian sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat menghadapi hari ya. Salam pendidikan Indonesia dan selamat beraktivitas sebagai abdi negara ya. Hebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.